Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Dandi Dermawan. Nama saya Yudi Putra. Nama saya Arifin Muhammad. Saya Ali Hanafi. Saya Najmi Rahmi. Saya Maria Francisco. Saya Fatal Gasigunta. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan aplikasi yang kami buat untuk matkul pemrograman 2 dengan tema inventory barang. A few moments later. Langsung kita lanjut ke pembahasannya. Saya akan menjelaskan tampilan menu barang dan menu pabrik pada aplikasi kami. Pada tampilan awal terdapat dua menu, yaitu menu barang dan menu pabrik. Selanjutnya, saat menu barang diklik, muncul tampilan seperti ini. Yang pertama itu berisi kode barang yang bisa dicari menggunakan search bar. Selanjutnya di bawahnya ada kode pabrik, nama barang, jumlah barang, tanggal masuk dan tanggal keluar. Dan di bawah menu barang terdapat tabel yang menunjukkan informasi-informasi yang kita butuhkan seperti kode barang, kode pabrik, nama barang, jumlah barang, tanggal masuk dan tanggal keluar. Selanjutnya ada menu pabrik. Di menu pabrik terdapat pilihan kode pabrik, nama pabrik, jenis pabrik, dan lokasi pabrik yang berada di sana. Dan di bawah kode pabrik terdapat tabel-tabel yang berisi informasi tentang pabrik yang dibutuhkan, seperti kode pabrik, nama pabrik, jenis pabrik, dan lokasi pabrik. Seperti contoh, dengan kode pabrik 101 dengan nama pabrik PT Anugrah Bersama, dengan jenis pabrik sepatu, dan lokasi pabrik yang terletak di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Dermawan dari kelompok 3 yang akan ingin menjelaskan bagaimana mengkonekkan database ke NetBeans. Langkah awal yang pertama ialah kita buka XAMPP. Di sini kita buka, kita start yang Apache dan MySQL. Lalu kalau sudah hijau seperti ini, kita masuk ke admin. Langsung nanti seperti ini. Nah, di sini kita membuat database terlebih dahulu. Karena saya sudah membuat database sebelumnya, saya sudah membuat database di sini. Lalu kita langsung ke NetBeans. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat package baru yang bernama koneksi.java. Di sini sintaks yang saya sudah buat seperti ini. Lalu di sini kita harus samakan dengan database yang kita sudah buat tadi. Di sini kita harus samakan. Dan untuk sintaks yang saya sudah buat, control drive di sini berhasil. Kalau sudah seperti ini semuanya, kita package ini untuk mengerun bahwa sudah terkonek atau belum database-nya. Ya, tunggu sebentar. Ya, tunggu. Nah,
Sini project yang saya sudah buat, karena saya hanya mengkoneksikan saja. Sini ada bacaan Drive berhasil di-load, berhasil terkonek ke database. Berarti di sini sudah terkonek. Berarti di sini sudah terkonek ke database yang tadi kita sudah buat. Dan jangan lupa di library sini kita masukkan jarnya. Ya, kita masukkan jarnya dengan Oke, selanjutnya bagian ke insert. Insert itu, maaf, sebentar. Oke, masuk langsung ke sini. Di insert kita buka dulu ke desain. Waduh, wah ini dia. Insert itu dia masuk ke button simpan. Kita buka button simpan, klik 2 kali, lalu simpan, klik kanan, event, action perform. Nah, di sini dia. Di sini dia ada button simpan. Di sini ketika button simpan itu kita sudah insert data dan button simpan itu sudah berhasil, maka di sini akan muncul pop-up berhasil disimpan seperti yang sudah dibuat di sini. Ada G option pane, show message dialog, this berhasil disimpan, maka data berhasil disimpan. Dan sebaliknya, jika data tidak berhasil disimpan, maka tulisannya adalah gagal disimpan. Oke, langsung aja kita klik kanan, scan file, langsung aja kita praktekkan untuk insert. Di sini ada 2 menu, ada menu barang, ada menu pabrik. Di menu barang coba kita masukkan contoh kita kode barang 123. Nama barangnya itu t-shirt. Jumlah barangnya misalkan 100. Tanggal masuknya 2023, bulan 5, terus tanggalnya itu misal tanggal 20, dan barang keluarnya itu 2023 bulan 5, tanggal keluarnya itu misalnya tanggal 30. Kita simpan ya. Di sini ada message, itu pesan pop-up muncul berhasil disimpan, maka kita oke. Data di sini t-shirt sudah muncul ya. Oke, coba kita ke menu pabrik. Oke, untuk pabrik kita bisa nambahin pabrik, misalkan kode pabriknya 404, nama pabriknya misalkan PT PT Putra Sejahtera. Nah, di sini misal jenis pabriknya adalah pabrik apa ya? Udah random aja, misalkan pabrik casual. Lokasinya di Inkopak misalnya. Di sini langsung kita klik simpan, maka di sini ada pesan berhasil disimpan. Ketika berhasil disimpan, maka data si pabrik kode 404 ini maka akan muncul di dalam tabel di bawah. Mana nih? Ini dia, Sejahtera Kasual. Oke, kita cek coba di database, apakah di database yang sudah dibuat masuk di sini. Oke, tabel barang. Nah, di sini ada insert yang tadi kita masukkan. Berarti data berhasil dimasukkan, berhasil di insert ya. Kita balik lagi ke tabel pabrik. Di tabel pabrik Putra Sejahtera, oke, Putra Sejahtera sudah masuk. Mungkin segitu saja bagian saya untuk menjelaskan insert, perintah insert pada NetBeans. Selanjutnya akan dilanjutkan ke teman saya yang dengan materi selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sintak hapus.
Berikut adalah tampilan utama aplikasi yang sudah kelompok kami buat. Pertama-tama kita coba klik button hapus. Nah, di sini terdapat dua shortcut yang ada dalam file inventory barang. Yang pertama ada button hapus barang, yang kedua ada button hapus pabrik. Selanjutnya kita coba klik file koneksi. Nah, di sini juga terdapat dua shortcut. Yang pertama ada hapus barang, yang kedua ada hapus pabrik. Kita buka inventory barang untuk melakukan run file. Kita klik menu barang. Nah, di sini sudah terdapat sebuah tabel yang ada isinya. Kita coba eksekusi untuk menghapusnya. Kita klik hapus. Nah, di sini terdapat sebuah pesan berhasil dihapus. Maka tidak terdapat kesalahan ketika kita melakukan eksekusi untuk menghapusnya. Kita coba menu pabrik. Kita coba eksekusi untuk menghapusnya. Nah, di sini terdapat pesan berhasil dihapus, maka tidak terdapat sebuah kesalahan ketika kita melakukan eksekusi untuk menghapusnya. Oke. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari sintaks edit. Dari sintaks edit yang ada di dalam aplikasi kelompok kami. Yang pertama, saya akan menunjukkan source code dari sintaks edit tersebut. Jadi dimana di sini bisa kita lihat fungsi dari tombol edit itu kita bisa merubah data yang ada di dalam tabel, walaupun tabel tersebut sudah kita isi gitu. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana cara kerja dari sintaks edit tersebut. Di sini akan kita running terlebih dahulu ya. Ya, di sini bisa kita lihat data yang sudah terisi di dalam tabel ini bisa kita edit dengan menggunakan sintaks edit. Bagaimana caranya? Langkah pertama ya yang pasti adalah kita klik dulu data yang akan kita ubah. Data yang sudah ada di dalam tabel mana yang akan kita ubah. Contohnya adalah seperti ini. Kita akan mengubah tabel dengan kode pabrik 101. Kemudian di sini akan langsung muncul detail dari detail dari data yang ada di dalam tabel, langsung secara otomatis masuk ke dalam bagian ini atau row di sini. Dan ketika kita ingin mengubah satu data, contohnya kita ingin mengubah jumlah barang yang ada di dalam tabel dengan kode pabrik 101 ini, kita bisa langsung saja mengubahnya di tabel jumlah barang. Di sini dari 125 kita akan ubah ke 200. Kemudian kita akan mengubah nama barang di dalam kode pabrik 101. Misalkan dari pulpen kita akan ubah ke spidol seperti ini. Ketika data yang ingin kita ubah sudah terisi semua, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengklik button edit yang ada di dalam tabel menu barang.
maka akan keluar message seperti ini, yaitu berhasil diubah. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengklik button OK. Maka di dalam tabel database dengan kode pabrik 101 di sini sudah terlihat bahwa nama barang sudah diubah dan jumlah barang sudah diubah. Begitupun sebaliknya dengan tabel menu pabrik. Di sini sudah tertampil database, nama pabrik, kode pabrik, jenis pabrik, dan lokasi pabrik. Bagaimana cara kita untuk mengubah salah satu database yang ada di dalam tabel ini, yang sudah ada di sini? Caranya sama seperti di tabel menu barang, yaitu dengan mengklik salah satu database. Contohnya kita akan mengubah database dengan kode pabrik 103 dengan nama pabrik PT Permata Putra. Nah, di sini kita tinggal ganti seperti contohnya kita akan mengubah jenis pabrik ya. Kita akan ubah di sini jenis pabriknya, yaitu pabrik bola. Kemudian kita akan mengganti lokasi pabrik yang dari Kelapa Gading, akan kita ubah ke Cipularang. Nah, ketika kita sudah selesai dengan perubahan, dengan perubahan yang ada di sini, yang saja akan kita ubah, maka kita akan langkah selanjutnya langsung saja klik button edit. Maka seperti pada tabel menu barang, di sini pun akan muncul message berhasil diubah. Kemudian kita klik OK, dan di sini sudah berubah, yaitu dari jenis pabrik dan lokasi pabrik. Itu kira-kira. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya mengenai sintaks pabrik. Halo semuanya. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai bagaimana cara membuat UI dari aplikasi inventory barang ini menjadi interaktif bersama saya. Oke, langsung saja ya kita lihat ke bagian menunya. Oke, kita pilih menu barang ya, barang. Oke, nah di sini ada tampilan dari menu barang itu ya. Nah, jika kalian perhatikan ya, di sini ada dua button reset dan simpan saja. Nah, sedangkan jika kita lihat di bagian desain, oke, di inventory barang. Nah, jika kalian lihat, ini menu pabrik, kita pergi karena kita pakai menu barang, kita buka ke menu barangnya. Nah, di sini ada empat buah tombol. Nah, ada reset, edit, simpan, dan hapus. Nah, kan tetapi di aplikasi yang kita running ini hanya ada dua. Nah, itulah yang akan kita bahas di sini. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan ya dari awal video, mungkin kalian akan memperhatikan ketika button update, ketika hapus. Nah, di situ akan muncul button simpan ataupun edit di sini. Nah, mungkin biar lebih memperjelas lagi, saya demonstrasikan lagi ya. Oke, misalkan kita memilih data yang ada di bawah saja nih. Contohnya yang ini, kain perca. Nah, begitu diklik, nah button simpan ini hilang. Nah, tetapi muncul edit dan hapus. Nah, dan juga selain button itu di bagian kode barang ini menjadi tidak bisa diedit ataupun dipilih ya. Nah, oke. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi caranya itu adalah menggunakan sintaks, yaitu set visible. Oke, kita langsung saja ya ke codingannya. Contohnya, oke, di sini dari awal kita agar lebih mudah,
kita mencari tahu dulu nih pada aksi apa kira-kira si tampilan menunya ini hilang atau tampilan tombol ini hilang. Nah, pada bagian ini kan ketika kita tekan atau kita pilih nih salah satu data yang ada di tabel. Oke. Nah, begitu kita pencet reset, nah itu kembali lagi dan kode barang pun jadi normal. Oke, berarti yang pertama kita pilih adalah ketika kita menekan salah satu data yang ada di dalam tabel. Oke, berarti kita pergi ke bagian desain. Nah, pada bagian tabelnya kita klik kanan, lalu ke event, bagian mouse, lalu bagian mouse clicked. Nah, di sini kita pencet. Nah, di sini adalah bagian dimana begitu tabel kita tekan, maka di sini daftar perintah yang akan dilakukannya. Nah, contohnya di sini membuat variabel bernama row untuk mendapatkan baris keberapa. Nah, begitu kita klik kan kita mendapat beberapa data pada baris tertentu kan. Nah, contohnya di sini misalkan baris kita milih di baris pertama ya, baris pertama. Oke. Maka dia akan mendapatkan data yang ada pada baris pertama, mulai dari text field kode barang, contohnya di bagian sini yang tidak bisa diedit ya, terus nama barang, jumlah barang, tanggal masuk, hingga seterusnya. Nah, bagaimana agar membuat si kode barang ini menjadi tidak bisa diedit ataupun diubah maupun di blok ya. Nah, itu tuh ada di bagian sini, dua sintaks ini. Nah, ini TF kode barang, text field kode barang. Nah, text field kode barang ini ditambahkan sebuah sintaks yang dia itu set editable false. Dari namanya sesuai ya, set editable, atur bisa diedit, mudahnya bisa diedit sama dengan false, salah. Nah, berarti dia tidak bisa diedit. Kemudian set enabled, atur menjadi menyala gitu, mudahnya. Nah, di sini false juga. Nah, berarti tidak. Berarti di sini akan tampilannya akan menjadi gelap seperti ini, tidak bisa dipilih, diedit ataupun di blok ya. Oke, begitupun button simpan ataupun edit maupun hapus ya. Begitu kita tekan reset, nah maka hapus dan edit ini hilang, hanya ada simpan. Muncul tombol simpan, yang tadinya hilang jadi muncul. Oke. Nah, di sini tuh kita karena button simpan ini muncul ketika kita tekan reset. Nah, ya kan? Oke, kalau begitu kita pergi kembali ke bagian desain. Nah, kita bisa double klik bagian reset ataupun diklik kanan. Oke, terus kemudian event, action performance. Nah, di sini ini adalah beberapa perintah yang dilakukan ketika button reset ini ditekan. Contohnya tadi kan kalau ketika kita tekan reset, ini misalkan kita pilih satu. Nah, di sini kan sudah mulai terisi semua ya secara otomatis. Nah, ketika kita mau input data baru nih, kita nggak perlu data-data ini, misalnya data-data baru, dan setiap produk kan pasti punya kode barangnya masing-masing kan ya, yang unik. Nah, karena itu kita pencet reset. Nah, mengubah semuanya menjadi kosong kan. Nah, ini kurang lebih perintahnya ini, kode barang atur menjadi 0, kode pabrik juga 0, nama barang menjadi sebuah string kosong, jumlah barang juga 0, dan seterusnya. Dan ini juga adalah perintah untuk mengubah text field kode barang. Nah, ini ya, text field kode barang, set text, atur text menjadi string kosong. Nah, jadi begitu ya, di sini ada 386 ya, 386 kode barangnya. Begitu ada perintah set text string kosong, maka ya dia akan kembali menjadi kosong. Kurang lebih sama ya prinsipnya untuk kolom-kolom yang lain. Nah, bagian di ini kode pabrik, ini combo box ya. Nah, di bagian combo box juga otomatis kereset menjadi pilihan yang pertama. Misal
kita pilih yang pilihan terakhir 98. Begitu kita reset, nah dia kembali ke pilihan yang pertama. Nah ini tuh ada di bagian sini, combo box CB ya, CB kode pabrik, set selected item. Nah atur supaya item yang terpilih itu ada di indeks nomor 0, yaitu atau indeks pertama ya. Kalau dalam array kan elemen pertama mulai dari 0. Nah contohnya yang tadi sudah didemonstrasikan. Walaupun kita udah pilih yang paling bawah sekalipun, ketika kita tekan button reset, maka akan kembali ke pilihan yang pertama. Oke, nah selanjutnya tadi kan begitu kita pilih salah satu datanya, nah kode barangnya tidak bisa edit nih. Nah begitu kita reset, nah baru bisa kita edit kembali, bisa kita isi yang lain. Nah ini tuh ada di sebelah. Nah ini ya kode barang, TF kode barang. Nah yang tadinya kita set editable itu false, nah ini kita kembalikan kembali menjadi set editable true. Nah jadi bisa diedit. Nah dan set enabled ini menjadi true juga. Nah contohnya enabled, nah ya begini ya, menyala begini. Oke, bisa diedit, bisa juga dipilih. Nah oke, nah kurang lebih seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, begitu kita tekan button reset, nah button si edit ataupun hapusnya ini hilang nih, dua ini ya, coba. Nah edit dan hapus ketika kita reset, nah mereka berdua hilang. Nah bagaimana ini bisa? Nah ini tuh menggunakan perintah yang namanya set visible. Nah ini contohnya ya, button edit barang. Nah set visible false, jadi atur terlihat atur terlihat itu salah. Nah jadi item ini, set edit barang ini, button edit barang ini menjadi tidak terlihat. Begitupun dengan hapus. Nah, set visible jadi set visible sebenarnya false, yang artinya tidak terlihat. Oke, dan yang tadinya button simpan, yang tadinya tidak kelihatan ya, tidak ada. Nah ini kita melakukan perintah yang sebaliknya, yaitu set visible true. Nah itu artinya bahwa button ini atur menjadi terlihat gitu, sama dengan benar gitu. Ini kalau hapus barang, atur menjadi terlihat false, salah. Nah, berarti dia menjadi tidak terlihat. Oke, mungkin satu lagi ya, ini bagian kode barang. Sini ada button cari juga. Nah misalkan kalau untuk di sini kan kode barangnya masih sedikit ya, cuma 4, itu kita bisa ngelihat semuanya. Nah gimana kalau misalkan kode barangnya ini udah banyak nih, udah sampai ribuan. Nah kita mau cari satu barang aja nih buat kita cari tahu gitu tanggal masuk sama keluarnya itu kapan. Nah oke, kita tinggal cari aja. Misalkan di sini ngomongnya 386 ya, seperti itu 386. Oke, kita cari. Nah di sini akan muncul daftar dari kode barang yang memiliki 386. Nah karena kode barang ini unik ya sifatnya, jadi tentu saja cuma ada satu. Nah begitu kita klik, nah kita bisa mengedit ataupun melihat daftar barang apa aja yang menggunakan kode barang 386. Oke, nah ini tuh kenapa bisa dapat seperti ini. Nah ini tuh kita kembali lagi ke bagian desain ya, bagian desainnya. Nah kita double klik button cari ini. Nah di sini ada sebuah ini ya, fungsi search data barang contohnya di sini. Nah untuk perintah yang lain kayak result set, tabel barang set rokon, ini digunakan untuk mendapatkan data dari setiap kolom-kolom database-nya. Nah ini contohnya get string kode barang. Nah maka dari itu ketika kita cari kode barangnya dapat kan di tabel ini. Nah sintaksnya, lalu bagaimana dengan sintaksnya gitu, kita kan pakai SQL kan, pakai database. Nah kita bisa lihat di search data barang ini. Nah cara lihatnya cukup dengan pencet kontrol ya, kontrol lalu diklik. Nah secara otomatis dia akan mengarahkan, si NetBeans ini akan mengarahkan ke
mengarahkan di mana letak si fungsinya itu. Nah, di sini fungsinya ini ada di nama filenya koneksi.java ya. Nah, di sini juga tertera nih sintaks dari MySQL-nya untuk mencari datanya. Nah, di sini ada select bintang from tabel barang where kode barang sama dengan ditambah ini nih kode barang. Nah, karena itu jadi pilih bintang artinya semua dari tabel barang. Nah, di mana kode barangnya itu yang tadi kita ketik nih kode barang. Maka dari itu tadi muncul hanya satu ya karena kode barang sifatnya unik dan hanya satu. Nah, begitupun dengan data pabrik. Nah, kita kan ada dua menu ya. Ada menu barang yang kita tadi demonstrasikan. Kemudian ada menu pabrik. Nah, kurang lebih prinsipnya untuk dua barang ini sama. Hanya berbeda di bagian data-data kolomnya aja. Oke, mungkin untuk bagian ini cukup itu aja ya. Jadi perlu diperhatikan kalau untuk mengatur UI aplikasi Java cukup diperhatikan aja untuk bagian set visible, set enable, set editable. Nah, contohnya kan kayak di bagian kode barang tadi kan, kode barang kita. Nah, di sini di button reset ya, button reset. Nah, sini ya. Nah, contohnya sini set editables, yaitu teksnya nggak bisa diedit. Nah, tapi tetap menyala gitu, bisa dipilih. Nah, terus kemudian untuk yang set enabled ini menjadi text field kode barang itu menjadi gelap atau mati gitu, tidak bisa dipilih sama sekali. Oke, untuk button editable, set visible itu untuk mengatur tampilan. Nah, terlihat atau tidak. Nah, di sini file salah berarti dia terlihat. Begitupun hapus barang dan yang terakhir adalah simpan barang. Nah, namun di simpan barang ini tadi karena yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Nah, berarti jadi set visible-nya menjadi true. Oke, kurang lebih mungkin itu saja pembahasan membuat UI interaktif di aplikasi Java. Oke, terima kasih. Mungkin kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, kurang lebih tadi ya bagaimana cara membuat aplikasi sebuah inventory barang. Mungkin itu aja ya dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.